Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang basis data atau database, perancangan dan pembuatan. Jadi bagaimana merancang sebuah database dan membuat database dengan benar. Pada bagian yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan basis data atau pengenalan database. Kita langsung lanjut ke materinya saja. Jika di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang PHP untuk siswa SMK, di dalam playlist ini kita sudah belajar membuat sebuah aplikasi restoran di mana database-nya menggunakan MySQL. Di dalam sini sudah ada penjelasan untuk pembuatan database MySQL seperti yang kita buat di dalam sini. Ini ada DB restoran, kemudian ada kategori, menu, dan seterusnya. Nah, di materi tentang database ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana membuat sebuah desain dan merancang sebuah database untuk aplikasi yang lain, sehingga ketika Anda nanti setelah lulus dari SMK, kemudian Anda diminta membuat sebuah aplikasi, Anda tahu cara-caranya bagaimana mendesain sebuah database yang baik dan benar. Saya akan berikan sebuah contoh. Di dalam sini kita juga membuat database menggunakan SQLite. Di dalam SQLite ini ada tabel barang, ada tabel bayar, tabel identitas, kategori, pelanggan, penjualan, dan tabel retur. Kalau lihat di dalam browse data, kita bisa lihat dalam query bayar ini ada banyak data. Di dalam sini ada 2900. Kalau kita lihat di dalam tabel penjualan, kita bisa lihat ada 7000 lebih data. Bagaimana supaya data yang jumlahnya ribuan atau bahkan mungkin nanti puluhan ribu atau sampai jutaan kita bisa tangani dengan baik. Nah, karena yang ditangani data dalam jumlah yang besar, maka kita harus bisa merencanakan sebuah database, merancang database, kemudian membuat database, dan pada akhirnya kita bisa membuat aplikasi. Nah, di materi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah database dan desain merancang database. Aplikasi yang nanti akan saya gunakan untuk merancang sebuah database adalah kita akan menggunakan Microsoft Access. Ini program favorit untuk saya mendesain sebuah database. Bagaimana membuat sebuah database, mendesain database dan menguji. Jadi database itu harus didesain, dibuat, kemudian diuji. Nah, proses pembuatan, kemudian desain, merancang itu di dalam Microsoft Access ini. Ini salah satu aplikasi terbaik yang digunakan untuk proses perancangan database. Nah, nanti kalau sudah dirancang di sini, kita bisa membuat untuk SQLite ini. Jadi kita bisa menggunakan SQLite atau kita bisa menggunakan MySQL atau bisa menggunakan untuk yang lain. Jadi ada banyak engine atau program yang digunakan untuk database. Ada Oracle, kemudian ada DB2, kemudian ada SQLite seperti ini, kemudian ada Access sendiri ini, kemudian ada juga yang selain Oracle ada Postgre dan seterusnya. Jadi itu adalah aplikasi untuk membuat database. Nah, sebagai bahan referensi dalam pembuatan database, kita bisa lihat di dalam sini ada web namanya database_answers.org, database_answers.org. Silakan dibuka. Di dalam sini ada contoh-contoh database yang sudah disediakan dan bagaimana membuat database. Nah, database ini tergantung dari model bisnis. Model bisnis itu artinya model usaha atau model sistem yang akan dibuat. Nah, dalam sini dicontohkan, kalau kita back lagi, kita bisa klik di data models, kemudian di dalam sini ada beberapa contoh, misalnya untuk advertising agency, untuk biro iklan, kita bisa lihat di dalam sini bagaimana desain sebuah biro iklan. Nah, ini ada contoh-contoh, ini disebut dengan desain database. Tetapi kita tidak akan membuat desain database dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Nanti kita akan langsung praktekkan saja di dalam Microsoft Access. Ini contoh dari desain database. Ini bagaimana cara membacanya, kemudian ini fungsinya apa, ini primary key, ada foreign key, ada primary key, kemudian dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa banyak sekali contoh database yang diberikan oleh databaseanswers.org ini. Kita bisa melihat model-model bisnis atau model-model usaha.
Jadi bagaimana contoh saya membuat aplikasi untuk customer dan inventory. Ini contohnya seperti apa. Kita bisa melihat ke dalam sini, kemudian meletakkannya di dalam database. Setelah databasenya jadi, baru nanti dibuat aplikasinya. Jadi itu proses pembuatan dari aplikasi. Yang pertama itu kita ketahui sistemnya, sistem bisnisnya. Kemudian yang kedua kita desain databasenya, baru kita desain aplikasinya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti di dalam perancangan dan pembuatan database. Jadi kita akan belajar untuk bagaimana merancang dan membuat database. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.